Oke, saya ulang lagi karena ini bagian yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi format bentuk kita membuat judul best practice. Jadi ini saya ajukannya untuk Bapak Ibu itu sekalian untuk pengajuan angka kredit, bisa juga nanti untuk lomba-lomba best practice untuk guru berprestasi, bisa juga untuk pengajuan di jurnal. Modelnya mirip dengan menulisan judul jurnal artikel ilmiah yang dari penelitian yang lain. Ya, jadi nggak pakai setting Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan plus cara. Tujuannya adalah diet kantong plastik. Caranya adalah tujuannya adalah mewujudkan sekolah ramah anak. Caranya dengan diet kantong plastik. Kemudian yang nomor 2, membumikan nilai-nilai Pancasila itu hasilnya, tujuannya, caranya adalah dengan Bupanca, buku apa ya, buku panduan pengamalan Pancasila atau apa gitu. Ini saya ambil dari salah satu finalis yang menang lomba best practice di kantor. Lalu yang ketiga ini kita lihat Bapak Ibu, belajar PPKN menyenangkan dengan diskusi kelompok. Ini ada nggak yang mau komentar ini supaya ini ada supaya nggak salah konsep lagi. Ada nggak yang mau komentar dengan judul nomor 3? Bisa nggak ini diangkat sebagai best practice? Ada yang mau komentar? Halo? Supaya bukan saya aja yang ngomong. Halo? Bisa, Bu. Siapa? Kok bisa? Saya, yang lainnya gimana ini? Ini yang lain kemana ini ya? Bisa. Nah, yang jawab bisa siapa tadi? Saya. Ibu siapa? Bu Nasru Kahida. Kenapa bisa, Bu? Karena di situ termuat tujuannya. Nah, Bapak Ibu saya akan undurkan di sini. Bapak Ibu kemarin sudahkah diberi penjelasan tentang ciri-ciri best practice? Sudah ya? Sudah. Cirinya apa salah satunya? Ada inovatif kan? Ada inovatif itu tujuannya. apa? Inovatif itu asli baru, membuat baru. Ya, misalnya kita membuat media yang benar-benar baru. Kita mengembangkan cara ngajar yang benar-benar baru. Atau sudah ada media kita tambahi, kita kreasikan. Sudah ada cara kita tambah-tambahi. Itu namanya inovatif. Nah, kalau diskusi kelompok, apanya yang baru? Gak ada yang baru kan? Jadi secara rumusan, dia betul. Tetapi secara konten best practice nanti dia nggak bisa diterima. Karena diskusi kelompok itu sudah kuno. Ya begitulah diskusi kelompok. Iya kan? Oke. Iya, Bu. Lalu yang terakhir, nih contoh lagi. Metode drill. Untuk meningkatkan keterampilan membaca. Bisa nggak kira-kira diangkat jadi best practice? Bisa. Bisa. Tahu nggak metode drill itu apa? Metode drill itu latihan. Baca kayak misalnya Iqra itu loh Bu, baca A, basa, bata A, dolama, dolimu, kayak gitu. Itu kan drill. Sudah kuno juga. Mana pembaruannya? Tapi kalau Ibu misalnya metode drill one by one, ditambahi apa, dikreasikan, itu masih boleh. Atau dari drill one by one menjadi metode dono gitu kan, drill one by one. Dobo ya. Ya wis lah dono lah. Metode dono atau belajar membaca dengan dono. Nah, itu jadi beda. Bukan sekadar metode drill. Misalnya lagi yang tadi, kalau misalnya mau belajar PPKN menyenangkan dengan diskusi kelompok. Misalnya belajar PPKN menyenangkan dengan sata saja misalnya ya. Apa itu? Saya bertanya, saya menjawab. Nah, artinya maksudnya semua bertanya dan semua juga harus menjawab. Misalnya, meskipun dia sesungguhnya juga diskusi kelompok, tetapi kita kasih nama yang beda, terus caranya nanti berbeda. Misalnya ya, dispok guiding, dispok
guidance, misalnya ya, belajar PKN menyenangkan dengan Dispok guidance. Maksudnya begini, Dispoknya dari diskusi kelompok, guidance-nya itu dibimbing guru. Perubahannya apa? Misalnya ini kalau saya misalnya ya, selama ini kalau teman-teman guru ngajar diskusi kelompok kan, siswanya disuruh diskusi satu kelompok maju, nanti moderatornya dari siswa yang menyajikan juga siswa. Kalau saya mengeksekusi diskusi kelompok nggak seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara saya diskusi kelompok? Cara saya diskusi kelompok, anak-anak presentasi tapi saya sebagai moderatornya. Kenapa begitu? Karena kalau moderatornya anak-anak suka-suka, anak-anak tanyanya jadi begini. Bagaimana penanya sudah puas? Emangnya diskusi ajang pencarian kepuasan? Kan bukan. Atau kadang anak-anak nakalan gitu ya. Udah janjian sama temannya. Nanti tanyanya jangan sulit-sulit. Bahkan mungkin udah janjian pertanyaannya. Kalau di bawah guidance, di bawah bimbingan guru, maka ketika kelas itu mati gitu, diskusinya nggak jalan, guru bisa memancing pertanyaan. Karena Gus Nuna bisa menjadi moderator yang baik. Nah, berarti saya bisa mengangkat belajar PPKN menyenangkan dengan Dispok guidance. Misalnya seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah bisa diterima? Mengapa kita harus membuat judul atau mengangkat best practice yang seperti itu? Jadi yang biasa-biasa boleh, tetapi harus ada biasa plus gitu. Bikin nasi goreng Jawa boleh, misalnya ya. Tapi bukan cuma nasi goreng Jawa, nasi goreng Jawanya dikasih tahu mercon misalnya ya, dimodifikasi seperti itu. Atau bikin rawon mah biasa, tapi rawonnya dibuat sate misalnya. Rawonnya sate kemudian digabungin cara makannya kayak gimana gitu. Itu namanya best practice-nya ya. Jadi bukan sekadar bikin rawon, bukan sekadar diskusi kelompok, harus ada perbaikan-perbaikannya. Bapak Ibu, kalau misalnya penjelasan saya bisa dipahami, tolong kasih jempol deh. Jempol. Disuruh ngasih gambar jempol tadi ya. Oke. Ya, oke. Sampai di sini bisa ya? Ya, jadi Bapak Ibu. Oke, saya akan lanjutkan ke yang tadi. Kesalahan yang tadi adalah Bapak Ibu menggunakan setting, ya kan? Sekarang yang berikutnya. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat satu persatu. Tujuannya apa? Caranya apa? Atau hasilnya apa? Caranya bagaimana? Atau bagaimana kita bermain-main membuat akronim. Kita lihat nomor punyanya Bu Penny. Tadi karena saya harus punya janji dengan Bu Penny. Mana tadi? Ini nanti yang tidak selesai, saya akan buatkan rekaman video di Zoom ya. Nanti silahkan dilihat. Penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Nah ini Bapak dan Ibu, judul ini juga garing biasa saja. Nah Ibu, Bu Penny, dalam menggunakan Google Classroom-nya, apa yang berbeda dengan Google Classroom pada umumnya? Kalau saya kira ya tetap pada umumnya, Bu. Cuma di sini yang masih saya ingin maksimalkan itu sepertinya kok kurang efektif gitu loh. Respon siswa terutama belum maksimal. Jadi belum 100% siswa itu merespon apa yang saya sampaikan melalui Google Class. Dulu. Ibu ini tersesat. Gimana? Ibu ini tersesat. Ya, Ibu tahu artinya best practice enggak? Nggih. Ya nggih ki apa? Aja nggih. Apa yang Ibu ketahui tentang best practice itu apa? Ya, ada inovatifnya itu tadi. Ya, setelah membaca bukunya dari Bu Isti, itu makanya padahal saya sudah mengirim tugas itu ya. Akhirnya tadi Bu, saya merasa bahwasanya saya ibaratnya baru lahir, belum berjalan, baru mau merangkak seperti Berarti itu. Saya harus nampilin yang tadi lagi, PPT saya lagi. Bapak Ibu gini, karena saya merasa saya nggak mau hidup itu punya tanggungan di akhirat ya. Karena saya kemarin memang dalam tanda kutip
tidak bisa. Akhirnya nanti kalau Bapak Ibu kurang paham, kita bisa punya waktu, boleh kapan nanti kita janjian lagi ya. Nah Bapak Ibu, Ibu Penny ini melakukan kesalahan, tersesat. Tadi katanya belum 100%. Pelaksanaan Google masih belum efektif. Pingin meningkatkan. Nah ini Bapak Ibu coba lihat. Apa itu best practice? Best practice adalah praktik terbaik dari keberhasilan. Ini dicatat. Praktik terbaik dari keberhasilan seorang guru atau kelompok guru kalau tugasnya bareng. Dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi permasalahan. Jadi bisa jadi nggak ada masalah, tapi ada tugas. Misalnya Bapak Ibu ditugasin melaksanakan pentas seni gitu ya. Nggak ada masalah sih, tiap tahun pentas seni juga jalan. Tapi ternyata di satu kali Bapak Ibu melaksanakan pentas seni itu sukses banget gitu ya. Kan nggak ada masalah. Nah, itu juga best practice. Berhasil. Ya. Lalu atau Bapak Ibu ada masalah nilai anak-anak untuk materi matematika X ini sering jelek. Lalu saya melakukan tindakan seperti ini. Catat dulu. Melakukan perbaikan. Itu wilayahnya PTK. Upaya meningkatkan, menggunakan apa untuk meningkatkan, itu wilayahnya PTK. Belum best practice. Karena belum dilakukan. Nilai anak masih jelek. Maka perlu tindakan. Itu tindakan kelas. Kalau best practice itu sudah berhasil. Begitu Bapak Ibu, oh saya menggunakan Classroom, Google Classroom, saya tambahi dengan video ice breaking, Bu, hasilnya bagus. Saya terapkan di kelas A, B, C, semuanya bagus. Itu baru best practice. Karena sudah dilakukan. Ya. Jadi ada inovasinya tadi Google Classroom, tapi di dalamnya ada dongengnya, ada misalnya anak yang nilainya tertinggi, ada gamenya, kemudian diberi reward apa misalnya, itu namanya ada inovasi, tidak sekedar posting modul, tugas, diskusi, koreksi, tapi ada sesuatu yang Bapak Ibu buat, itu akan jadi best practice. Tentu saja namanya bukan sekadar Google Classroom. Memang Ibu pakai Google Classroom, tapi misalnya Google Classroom-nya Google Classroom Plus, atau misalnya Fun Gizi, gitu kayak game gitu ya, Fun Game Gizi, Fun gamenya permainan, gizinya Fun Gizi GC plus Fun Game, misalnya kayak gitu. Ada inovasinya. Jadi ngasih namanya harus seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu, nih lihat catatan saya. Best practice itu sudah dilaksanakan, bukan ide, gagasan, atau rencana. Bu Penny sampai di sini sadar, taubat? Halo, sadar Bu, 100%. Ya, kegiatan ya, telah Bu, dilaksanakan sadar, berhasil. Ya. Nah, itu sesuai dengan tugasnya. Bisa tugas pokok, ya. Bisa tugas pokok, ngajar. Ini bedanya dengan tindakan kelas, Bapak Ibu dicatat. Kalau tindakan kelas wajib di dalam kelas pembelajaran dan wajib meningkatkan. Ya. Kalau best practice tidak perlu meningkatkan, dia udah sukses banget. Keberhasilan itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Ya kalau misalnya murid-murid Ibu biasanya nggak bisa gitu ya. Tiba-tiba nilainya bagus gitu. Sebentar ini kok internet saya kayaknya saya harus pindah channel ini. Oh sudah bener. Oh nggak ada masalah. Masih jelas Bu, masih jelas. Oke, takut. Oke. Ya jadi sampai di sini Bu. Bagi yang masih akan meningkatkan selain Bu Penny segera sadar. Bapak Ibu yang lain yang sudah sadar, misalkan masih menggunakan upaya meningkatkan, silakan kasih jempol. Siap. Nah, oke. Tobat ya. Meskipun siap, puasa, Bu. kan saya sudah pesan sama Bu Nur, suruh bawa minyak angin tuh ya, karena saya pasti jahat ngajarnya. Ya, enggak apa-apa Bu. Untuk pinter itu lebih baik begitu. Saya enggak bisa disuruh anggun, tapi saya punya video pengajian yang anggun, nanti bisa untuk best breaking sambil menunggu maghrib nanti. Kemudian best practice itu terbaik dari keberhasilan seseorang guru yang kemarin sudah dijelaskan ya. Ada yang gini Bapak Ibu, ada yang penting lagi. Ini
Tadi kan berhasil. Kreasi baru. Kreasi baru itu benar-benar baru atau ada yang sudah lama tapi dikembangkan. Makanya saya tadi ngasih contoh. Diskusi kelompok boleh, tapi bukan sekadar diskusi kelompok, ya kan? Google Classroom boleh, tapi bukan sekadar Google Classroom. Saya yakin kok Bapak Ibu itu ngajar itu ya, bukannya diskusi kelompok enggak lah. Pasti kalau guru yang keren begitu anak-anak misalnya mereka presentasi bagus, kasih tepuk tangan, atau kemudian pergantian antara kelompok dengan kelompok lain diselingi SBK, kan begitu kalau guru IG. Setahu saya guru itu IG itu hebat. Kalau nggak hebat bukan guru IG atau baru jadi guru IG. Ya. Kemudian ini bukan hasil mengulang atau peniruan. Jadi kalau Bapak Ibu pakai misalnya Jigsaw, pakai TGT, pakai misalnya pendekatan saintifik, pakai apalah pokoknya apa namanya mulai dari discovery, inquiry, problem based, project based, itu semuanya hasil pengulangan. Kalau PTK boleh, kalau PTK memang harus berdasarkan kajian teori yang mapan. Kalau ini Ibu kan bikin best practice, berarti pengalaman. Tapi harus ada sesuatunya yang dibenar-benari. Karena itulah yang terjadi di dalam best practice seringkali namanya itu nama-nama yang bagus gitu ya. Seperti punya saya dulu yang masuk di simposium kan saya pakai payung fantasi, ya kan? Payungnya itu saya buat untuk pameran puisi dengan kertas warna-warni. Jadi bisa dipakai lagi setelah dipakai. Dan setelah saya simposium itu ada 2 orang yang saya tahu bisa tembus nasional dengan mirip idenya, dia pakai payung gitu ya. Tetapi tidak dinamai payung fantasi dan penggunaannya dengan cara yang berbeda juga. Karena salah satu ciri best practice dilakukan bersifat ekonomis dan efisien dan mudah ditiru. Nanti ada syarat yang berikutnya, yaitu mudah ditiru. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengembangkan apa namanya olimpiade, membimbing anak-anak olimpiade, tetapi sambil ada kegiatan campnya, camp olimpiade. Misalnya anak-anak yang mau olimpiade dimasukkan asrama 1 bulan. Kemudian dipanggilkan tokoh-tokoh pakar, misalnya Johannes Surya. Dibelikan masing-masing dibelikan laptop yang canggih untuk pembelajaran online. Wah, itu berapa biayanya? Nggak bisa masuk sebagai best practice, Bapak Ibu. Karena dia mahal dan tidak efisien. Saya akan lanjutkan. Nah, ini. Tadi hasilnya memang luar biasa. Nah, ini ada syarat yang di sini. Tadi saya belum cek, Bapak dan Ibu. Ada syarat. Ini syarat ini ada di dalam buku pedoman 4 dan selalu ada pada panduan lomba penyusunan best practice. Apa itu keberhasilan lestari itu? Mengatasi persoalan secara berkelanjutan dan dampak manfaatnya berkelanjutan atau tidak sesaat. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat media. Media itu Ibu pakai tahun ini, semester ini, Ibu pakai, bukan tahun ini ya, kita mundur minimal 3 tahun ya, kalau itu tahun. Bapak Ibu untuk yang guru SD, misalnya media untuk materi tertentu, catatannya, butuh minimal 3 tahun ketika terikat materi tertentu. Ya, Bapak Ibu boleh catat atau nanti mendengarkan rekamannya boleh. Jadi misalnya begini, ada materi ini yang Mbak Nur nggak jadi host ya. Ini yang masih berbunyi mohon di mute supaya nggak kresek-kresek bersaing. Di telinga nggak enak soalnya. Nah, saya balik lagi. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tadi misalnya menggunakan media untuk pembelajaran bangun datar misalnya. Nah, di SD, saya mohon maaf kalau salah, adanya itu di kelas 5 semester 1. Ibu ngajar cuma 1 kelas. Lalu media itu Ibu pakai tahun 2017 hasilnya anak-anak bagus. 2018 hasilnya bagus. 2019 bagus. Ini bisa diangkat jadi best practice. Karena medianya Ibu buat sendiri. Meskipun sederhana, mungkin dibuat dari kardus bekas.
Karkas, ya, karkas cerdas matematika dengan karkas apa? Kardus bekas. Cerdas matematika dengan karkas. Jadi pinter belajar matematikanya menggunakan kardus bekas buat bangun datar atau bangun ruang. Ibu buat sendiri, harganya murah, berulang. Tahun 2017 dipakai, 2018 dipakai, dan Ibu ketika di 2019 sudah ada perbaikan-perbaikan. Ini yang namanya best practice. Bukan sesuatu yang wow, yang sulit-sulit, enggak. Kemudian keberhasilannya itu tidak sesaat atau lestari. Tadi kan setahun ini, tahun ini, gitu ya. Nah, ada caranya. Oh, cara membuatnya. Ini dipotong sekian, ini digunakan untuk materi bangun ruang yang ini, cara penggunaannya seperti ini. Nah, hasilnya tidak sesaat, tetapi berkesinambungan. Itu kalau terikat materi satu semester. Tapi Bapak Ibu bisa juga, misalnya begini. Ibu, saya sudah melaksanakan PTK. Nih, coba ya dicatat ya. PTK boleh dijadikan best practice, tapi nggak langsung. Kalau PTK hanya sekali, karena Bapak Ibu melaksanakannya di satu kelas. Bu, saya melaksanakan PTK menggunakan pembelajaran problem based learning yang saya padukan dengan misalnya game interaktif gitu ya. Game interaktif dengan problem based learning. Nggak apa-apa, ditulis apa adanya nggak apa-apa. Nah, misalnya problem based learning berbantuan game gitu ya, berbantuan game interaktif untuk meningkatkan itu kalau PTK-nya untuk meningkatkan hasil belajar apa. Nah, Bapak Ibu ternyata di PTK Bapak Ibu berhasil. Ini untuk misalnya kelas yang Bapak Ibu yang penting tidak hanya ngajar satu kelas. Misalnya ngajar 3 kelas. SD 5A, 5B, 5C atau 7A, 7B, 7C atau IPA 1, IPA 2, IPA 3 misalnya. Ternyata Bapak Ibu tadi penerapan PTK itu di kelas 7D, anggaplah ya. Setelah itu, oh ternyata hasilnya bagus ya kalau saya pakai problem based learning digabung dengan game gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu menerapkan di IPA 1, IPA 2, IPA 3. Dalam satu semester kan otomatis. Hasilnya semuanya bagus. Berarti sudah bisa dikatakan termasuk best practice. Tidak harus ganti tahun karena dia lestarinya nggak hanya sekali di kelas PTK Bapak Ibu, tapi di kelas lain. Jadi Bapak Ibu nanti menjelaskan juga di bagian pendahuluan bahwa penggunaan problem based learning ini dengan gaming ini merupakan kegiatan best practice karena awalnya diterapkan pada tindakan kelas, kemudian diterapkan pada kelas-kelas lainnya, dan hasilnya semuanya bagus. Dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Karena itu penulis meyakini bahwa pembelajaran menggunakan menerapkan problem based learning dengan game interaktif merupakan best practice. Yang kemudian penulis angkat dalam makalah berjudul. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Kalau yang tadi misalnya menggunakan media. Menggunakan media Bapak Ibu mengatakannya bisa begini. Media apa karkas, menggunakan pembuatan media pembelajaran karkas dari kartu bekas untuk pembelajaran bangun ruang ini telah penulis lakukan di kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2017, 2018, 2019 dan semuanya menunjukkan hasil yang bagus. Tidak ada lagi siswa yang tidak tuntas seperti pada tahun 2016. Sebelum Bapak Ibu menggunakan media itu, kesulitan penulis dalam mencari media pembelajaran yang efektif sudah terpecahkan karena dengan media ini sederhana, murah ya, dan ternyata berhasil membantu siswa mencapai keberhasilan hasil belajar yang baik dan berulang, tidak hanya 1 kali tetapi sudah 4 kali, bisa jadi Bapak Ibu 3 kali. Nah, sampai di sini Bapak Ibu saya stop dulu. Apakah Bapak dan Ibu paham bahwa best practice itu lestarinya berarti berulang? Sampai di sini Bapak Ibu paham?
Kasih jempol kalau paham. Kasih jempol. Oh, nggak ada yang ngasih jempol sih. Bisa nggak sih? Sudah dijempol, Bu. Jempol itu pakai reaction itu loh. Di reaction itu kalau diklik yang ada emoticon, ada gambar emoticon plus itu di situ ada jempol. Yang tinggal pilih jempol. Nih, misalnya kasih jempol diri saya sendiri deh. Muncul jempolnya. Nah, jadi kalau ada yang mereaksikan saya ngerti ini ada orangnya atau enggak. Takutnya saya ngomong sendiri. Ya, Pak Harun Ada, ya? Ada. Oke, sampai di sini Bapak Ibu paham? Ada, Bu. Paham ya? Paham. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kesalahan-kesalahan ini nanti Bapak Ibu benahi dulu berdasarkan masukan saya. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk yang judulnya meningkatkan, ini otomatis tersesat ya Bapak dan Ibu. Punya Pak Denny, Pak Jahidul, ini juga Bu Siti Safiatin, Bu Aster, Pak Budiah, kemudian Bu Ani, kemudian Bu Nining, Bu Yesi. Ini masih semuanya meningkatkan. Nah, ini coba sekarang. Nanti setelah ini saya ajari Bapak Ibu mengubahnya bagaimana ya. Pak Bu Siti Zubaidah hadir? Hadir. Nah, ini Bu Hadir, Siti Bu. Zubaidah ya. Pemanfaatan Microsoft Form dalam layanan karir interview kerja di SMKN 1 Singgahan gitu ya. Berarti ini mungkin karir interview ya, ini berarti ini Bu mungkin ya. Sukses interview ya. Sukses karir interview berbantuan bukan. Sukses layanan karir interview dengan Microsoft Form. Cukup begitu, Bun. Oh, nggih, Bu. Terima kasih masukannya, nggih. Ya, jadi Bapak Ibu kayak gitu ya. Sebentar, ini setelah ini yang peningkatan saya kasih masukan. Saya selesaikan yang nggak meningkatkan ini. Ini masih meningkatkan. Oke, karena masih meningkatkan, maka saya harus menampilkan PPT saya tadi. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang saya ajukan di sini. Bolehkah PTS dijadikan best practice? Tidak, bila hasil PTS itu artinya hanya sekali, ya. Boleh, asalkan hasil PTS tersebut. Jadi, setelah Bapak Ibu melaksanakan PTS di satu kelas, ya, yang ini tidak masuk best practice. Bapak Ibu lalu melaksanakan di kelas yang kedua, ketiga, gitu ya. Dan hasilnya itu bagus ya. Bapak Ibu bisa ngomong bahwa ternyata penerapan misalnya tadi problem base dengan gimmick ini sudah berulang digunakan di kelas yang berbeda dan hasilnya sama-sama bagusnya. Nah, karena itu sudah memenuhi persyaratan sebagai persyaratan untuk hasilnya, keberhasilannya berulang, lestari. Lalu juga kemudian otomatis menjadi luar biasa. Karena biasanya anak-anak selalu banyak yang tidak tuntas. Tapi setelah pakai itu kan banyak yang tuntas gitu. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Saya akan balik lagi ke sini. Oh, oke. Begini aja dulu. Bapak Ibu, sekarang tanya jawab dulu. Yang merasa, pertanyaan saya didengarkan dulu, baru nanti Bapak Ibu buka video dan suara untuk melakukan simulasi. Saya akan mengajak Bapak Ibu menggali bahwa Bapak Ibu sesungguhnya semua punya kesempatan menulis best practice. Best practice itu nulisnya gampang Bapak Ibu. Nggak banyak berteori Bapak dan Ibu ya. Nggak banyak berteori. Saya buat galeri supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu yang ada videonya.
Saya berasa ngomong sama papan ini ya. Jadi kalau mau senyum itu rasanya gimana gitu. Sudah senyum-senyum nggak ada yang melihat. Ini gini Bapak Ibu. Setiap guru mestinya punya trik yang hebat. Bapak Ibu pasti pernah alami ini. Coba saya yakin kalimat saya betul. Bapak Ibu pernah mikir gini setiap kali. Aduh, nilai murid-murid saya kok jelek ya. Arek-arek itu. Ini ada yang dari luar Jawa kah? Ada yang dari luar Jawa Mbak Nur? Moga-moga nggak ada. Saya ngomong bahasa Jawa aja. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, saya ngomong Jawa aja. Ya arek-arek ya opo sih bijine. Ajar kayak gini jelek. Diajar rame aja itu apa? Tak apa no yo arek-arek itu. Bapak Ibu pernah kan mikir begitu? Sumpek nilainya anak-anak jelek. Wah, akhirnya Bapak Ibu mikir, wes tak ajar gini aja. Lalu Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Alhamdulillah Bapak Ibu apa yang terjadi? Setelah Bapak Ibu mengajar dengan cara Bapak Ibu sendiri, apakah main-main, apakah menghadirkan narasumber lain, apakah nonton film bareng, nyanyi-nyanyi, pakai nari, anak-anak hasil belajarnya bagus. Akhirnya Bapak Ibu tiap kali ngajar, wes saya ajar dengan cara itu aja. Nanti hasilnya pasti bagus lagi. Dan terbukti Bapak Ibu setiap kali ngajar pakai cara itu, anak-anak hasilnya baik. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Andai kata saya jadi guru biologi saya, namanya Pak Suryani zaman MTS ya. Mungkin bang Pak Makrim bang. Ya. Namanya Pak Suryani. Nah Pak Suryani ini ketika mengajarkan biologi pada kami, beliau mengajar dengan nyanyian Bapak Ibu. Saya paling ingat ya, lagu itu tentang avertebrata. Sampai sekarang saya ingat. Dan teman-teman nilainya bagus. Karena biologi paling sulit ya lagu kayak gini. Avertebrata 7 jumlahnya, hewan bersel 1 protozoa, hewan berongga kolintera. Bayangkan Bapak Ibu, itu MTS tahun 85. Saya MTS ketemu Pak Suryani lagunya itu. Dan teman-teman saya nilainya bagus ketika diajar Pak Suryani. Konon memang semua teman begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya cara yang seperti itu, bertahun-tahun berhasil gitu ya, itulah yang dinamakan best practice. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu punya enggak trik ngajar sendiri yang mungkin khas, guru lain enggak melakukan? Nah, Bapak Ibu mungkin enggak nemu teorinya apa. Yang penting saya ngajar ini anak-anak seneng nomor 1, hasilnya jadi bagus. Ada enggak? Silahkan angkat tangan yang punya pengalaman. Bu Sri Wahyuni, silahkan dibuka Bu Sri. Bersuara Bu Sri. Ya. Ngajar apa Bu Sri? Ya, halo. Iya, ngajar Bahasa Inggris, apa? Bu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dengan Bahasa cara Inggris, gimana? Ya. Ya, biasanya saya pakai akronim-akronim untuk apa menyingkat seperti tenses gitu. Anak kan kalau SMP susah Bu kalau apa namanya mengingat-ingat simple present, simple past seperti itu. Cuma pada saat menerangkan itu kadang-kadang saya satu buat ice breaking. Terus kemudian kalau sudah gitu dibuat semacam singkatan-singkatan gitu yang Misalnya mudah. Bagaimana Bu? Misalnya kayak gimana? Ya misalnya kalau di simple present itu kan ada apa namanya 2 jenis kalimat, nominal sama verbal gitu. Ibu buat akronim Jenis, apa? ya nomin gitu, verbin gitu. Jadi bilangnya itu enggak langsung nominal, verbal, enggak langsung gitu. Anak-anak kadang terlalu apa namanya? Terlalu apa ya? Kalau bilang nominal, verbal itu resmi gitu loh. Tapi kalau saya bilang nomin gitu, dia langsung ngerti, oh itu pakai ISMR gitu. Kalau verbin, karena seperti itu. Jadi anak-anak itu langsung pakai Bu? kata kerja. Anak-anak senang? Ya senang. Cuma apakah kadang ada satu. Mungkin enggak, misalnya kayak gini, Ibu sudah ngomong menjelaskan ini pakai yang mana? Terus anak-anak langsung teriak nomin gitu. Apa ya? Iya, ada yang benar-benar senang gitu ya. Ada kan namanya satu kelas pasti ada Bu yang anak low, middle ya, sama high itu kan pasti ada. Ya, ya, tapi pasti minimal ada. Itu membuat pembelajaran lebih mudah dan lebih menyenangkan. Ini
ini Iya. kayak gini itu sudah termasuk bagian bentuk best practice. Saya kasih contoh, teman saya namanya Bu Niken Kecono Ungu. Kalau Bapak Ibu nanti mau melihat, sekarang beliau jadi dosen Unsik Universitas Islam Al-Quran di Temanggung. Ya, Temanggung. Beliau itu dulu selama masih jadi guru SMK pernah memenangkan best practice. Bareng dengan saya finalis ya. Judul best practice-nya adalah tepuk keledai cerdik, Bapak Ibu. Tepuk keledai cerdik itu saya juga lupa sih nyanyiannya, tapi ingat, jadi juga menghafalkan tenses untuk anak-anak SMK kan juga agak sulit ya, SMK swasta. Jadi beliau pakai tepuk tangan sama gerak-gerak gitu untuk menghafalkan tensesnya, Bu. Loh, itu udah bisa menang juara nasional. Nah, jadi mikirnya nggak terlalu banyak teori. Ingat, best practice adalah praktik terbaik yang sudah dilakukan, bukan rencana, bukan masih mau diuji, bukan ide, bukan gagasan. Bu Sri Wahyuni tinggal ngasih nama aja. Akronim tenses tadi itu mau dikasih nama apa? Apakah disingkat atau membuat istilah? Silahkan. Ya, misalnya jago tenses, atau ya. Pandai atau pakai baju bahasa Inggris juga boleh, misalnya lancar berbahasa Inggris atau ya fasih apa ya namanya kalau benar berbahasa. Jago ya mungkin ya, jago berbahasa Inggris, jago menulis mungkin ya, karena itu terkait dengan tenses ya Bu ya. Kalau berbicara kan tenses bisa dinafikan ya Bu, yang penting dipahami kan. Nah, misalnya writing ini maksudnya di writing. Kalau silakan dicari kata yang lain dari jago ya. Jago writing dengan akronim tenses. Nah, cuman akronim tensesnya ini nggak bagus. Silakan dibuat namanya. Itu menjadi best practice. Kayaknya kita perlu bonus deh Bapak Ibu. Ini masih 21 orang. Kemudian ternyata saya harus mengulang lagi ya. Ada poin-poinnya yang ini masih terjebak pada PTK. Nggak apa-apa, nanti kita janjian hari apa di luar yang resmi boleh Bapak Ibu ya. Kita tambahi. Saya ingin Bapak Ibu mengubah yang salah-salah. Nanti kita tambahi. Mbak Nur, di luar Mbak Nur nggak apa-apa, nggak wajib. Nanti saya buatkan link Jimit saya juga boleh Bapak Ibu ya. Ya, gitu ya Mbak Nur. Siap, Bu. Saya yang nggak enak soalnya. Kalau itu pun kalau Bapak Ibu mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, karena yang pasti saya omeli kayak gini gitu. Dan saya nggak bisa ngomong yang kalem, yang lemah lembut, yang cantik nggak bisa. Oke, Bu Nur sudah ketemu. Ada lagi satu yang mau mencoba? Kok Bu Nur, Bu Wahyuning saya tadi ya. Adakah yang mau mencoba lagi? Halo, ini pada kemana ini? Saya dulu juga pernah Bu. Halo. Siapa ya tadi saya sudah pernah? Iya, masih Bu Ayu Bu. Pakai permin. Saya bilangnya permin dulu. Perpustakaan mini, permin kelas gitu pernah. Nah, itu juga bisa. Bapak Ibu tidak harus terkait materi pembelajaran. Misalnya, permin tadi ya Bapak Ibu membuat kelasnya bersih, atau kelas literasi, atau siswa berkarakter, sekolah ramah anak. Kalau yang Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa buat adiwiyata. Itu bisa. Kalau Bapak Ibu menjadi koordinator adiwiyata, Bapak Ibu juga bisa. Tadi kan contohnya adiwiyata juga. Oke, selain Bu Sri Wahyuningsih tadi siapa? Bu Dia? Ya, Bu. Silakan. Pernah apa, Bun? Assalamualaikum Bu Isti, Bu Istiqomah. Saya dulu pernah menggunakan alat peraga domino Bu untuk menghafalkan kalau trigonometri sudut-sudut itu kan susah, hafalannya kan sangat sulit. Itu saya menggunakan domino, kartu domino yang isinya itu nilai-nilai dari sudut istimewa. Dan kebetulan kalau menggunakan itu anak-anak ada semangatnya untuk mencari. Tetapi itu kan kalau ada kegiatan tatap muka. Nah, sekarang kegiatannya kan sudah nggak ada tatap muka, jadi kan harus dialihkan. Apakah itu masih bisa dipakai, Bu? Itu pakai itu tak berapa kali? Sebenarnya
Ingin tiap tahun kan materi itu ada. Cuma Saya tanya Ibu sudah menggunakan berapa kali? itu dulu waktu di Singgahan itu di beberapa kelas, Bu. Saya dulu kan dinasnya di Singgahan. Ya sudah, itu berarti bisa ditulis. Tidak harus diulang, Bapak Ibu. Tadi ya, yang membedakan best practice dengan PTK atau penelitian yang lain adalah best practice itu sudah berhasil. Jadi melakukannya di masa lalu. Nah kalau Ibu, nah sekarang kan masih ini Bu, online tidak bisa tatap muka. Lah itu kan berarti belum dilakukan. Tobat. Tapi dulu. Dulunya tahun berapa? Tahun berapa ya? Ditanya malah. Saya masih berapa ya? 4 tahun, 5 tahun lalu mungkin. 5 tahun lalu diterapkan di berapa kelas, Bun? Itu di 4 kelas kalau tidak salah. Itu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan. Toh belum sampai 5 tahun. Tapi saran saya kayak gini, Bun. Ibu bisa, karena ini otomatis kalau sudah sekian tahun, kemungkinan besar data-data Ibu hilang. Ibu nggak punya potret. Ya kan? Ya. Kartu dominonya mungkin juga sudah hancur, sudah jelek. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya kasus seperti Ibu Budia, maka ini kan sebentar lagi Ibu ada ini ya, ada tatap muka kan, insya Allah kita berdoa semester depan ada tatap muka. Bapak Ibu catat kalimat saya, Bapak Ibu boleh mereka ulang. Kata-kata saya adalah mereka ulang, bukan mempersiapkan penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena tadi Ibu sudah cerita, ini sudah berhasil berkali-kali. Tapi Ibu nggak punya potretnya. Salah satu ciri yang harus dimiliki oleh best practice itu ada foto lengkapnya. Ada data. Makanya best practice itu tetap merupakan karya ilmiah karena by data. Jadi Ibu, nah kalau daftar nilai saya yakin Ibu masih punya. Insya Allah di sekolah kan 4 tahun kemarin sudah by komputer kan? Ya toh? Sudah pasti ada simpanan nilai yang tahun-tahun kemarin yang kelas sudah pakai. Nanti foto-foto kegiatan cukup yang terbaru. Bagi Bapak Ibu yang berkasus sama seperti Ibu Dia, maka lakukan reka ulang pelaksanaan best practice. Tetapi jangan sekadar seperti yang tahun-tahun sebelumnya, perbaiki lagi lebih sempurna. Karena yang namanya best practice dari tahun ke tahun diperbaiki. Oh, kemarin saya pakai domino ini. Tapi kok kayaknya dominonya kurang bagus ya, gampang sobek misalnya seperti itu ya, atau karena ini padahal saya sudah warnai bagus, atau akhirnya apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu mungkin bisa paling sederhana mungkin apakah dilaminating atau sekarang itu dicetakkan gitu. Jadi bukan sekedar kalau kita mah orang biasa kayak saya paling pakai domino kertas manila gitu di print mungkin kan bisa begitu ya. Ya kertas karton. Nah, supaya ini kan itu berarti kan kemarin ada kelemahannya, nanti diceritain. Nah, sekarang Ibu reka ulang, buat kartu domino yang bagus. Sekarang nyetakin nggak mahal. Ibu sudah PNS kan? Pasti sanggup nyetakin, dipercetakan banyak. Lalu kemudian di kartu dominonya itu disesuaikan dengan kebutuhan kan? Nah, mungkin diberi warna atau diberi apa sehingga ada yang namanya inovasinya. Nanti namanya bukan kartu domino gitu ya. Kartu sudut kartu domino atau kartu domino domino kartu atau dosukat. Nah, terserah ya, pokoknya Bapak Ibu main-main lah dengan akronim. Belajar sudut ya, belajar matematika dengan dosukat. Kayaknya kayak kartu Jepang gitu ya. Ternyata kartu domino sudut gitu ya. Boleh pun. Sampai di sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya pengalaman yang luar biasa, udah berkali-kali berhasil, tapi nggak punya foto, nggak punya data. RPP-nya nanti harus ada, Bu. Jadi ini nanti Ibu harus membuat RPP yang ada desain pembelajaran yang memang menerapkan di situ kapan kartu dominonya dipakai. Nah, pertanyaan
ini kan seringkali teman-teman kehilangan datanya. Gitu ya Bu. Bu dia Bang Kurawan sudah kebayang ya saya mau membuat best practice apa gitu. Oke, sekarang Tapi ya. itu Bu, maaf. Sekarang saya kan prakteknya itu kan waktu di SMK Singgahan. Sekarang saya sudah pindah ke SMK 2. Gak Berarti apa-apa. kan Kan ada materi sudut kan, Bun. Ya. Jadi di judul best practice kan nggak ada, di SMK Singgahan kan nggak ada. Nanti Ibu ceritakan di latar belakang bahwa kartu domino ini sudah pernah dilakukan oleh penulis pada saat mengajar di SMK yang mana tadi. Dan terakhir juga diterapkan di SMK Ibu ini dan hasilnya ternyata juga bagus. Karena itu penulis meyakini penggunaan dosukat dalam pembelajaran matematika materi sudut ini merupakan praktik terbaik. Itu Bu. Ya boleh, tapi Ibu karena memang itu sudah terbukti berhasil berkali-kali. Makanya ada satu syarat di dalam best practice itu mudah diimitasi, mudah diulang gitu loh. Oke, terima kasih Bu Dia. Sekarang yang lain, siapa lagi? Halo, Bu Ani. Silakan Bu Ani. Bu Ani? Bu Ani silakan. Suaranya Bu Ani. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Isti. Bu, perkenalkan. Iya, saya termasuk yang tersesat Ibu. Alhamdulillah. Iya, tapi ini saya ingin mau bertanya. Saya punya pengalaman. Pernah, saya kan ngajar menjahit ya Bu. Pembuatan busana industri. Tapi saya nggak percaya karena saya belum dapat bukti fisiknya. Oh iya, saya pernah begini, membuat media itu berupa langkah-langkah step by step menjahit belahan pada busana rumah. Nah, itu saya terapkan ke 2 kelas selama 2 tahun. Dan hasilnya ketika saya membuat contoh itu, langkah per langkah, berupa alat peraga itu, anak-anak itu teknik jahit hasilnya, dasarnya itu busana rumah itu lumayan bisa dijual, layak jual begitu Bu Isti. Nah, bisakah itu saya jadikan best practice? Okay. Bisa Bu. Okay. Berarti ini kalau gambaran saya nggih. Keberhasilannya apa Bu? Keberhasilannya apa? Keberhasilannya berarti anak-anak mampu menjahit busana rumah itu sesuai dengan yang berkualitas berdasarkan media yang saya alat peraga yang saya buat itu. Apa pun nama alat peraganya? Alat peraganya berupa fragmen belahan. Bu, jangan dikasih nama begitu ya. Dikasih nama apa gitu ya. Yang nggak tahu Ibu yang bikin nama. Jangan saya. Nah, itu ya berarti jadi itu jadi laku di pasaran semua gitu ya? Iya, sekitar 90% dari hasil busana rumah itu layak jual, Bu. Sebelum Ibu menggunakan itu, Ibu pakai cara apa? Saya belum membuat contoh, jadi saya langsung menjelaskan begitu. Kemudian ternyata hasilnya anak-anak ini kalau belum saya buatkan contoh hasilnya seperti ini, anak-anak belum tahu bahwa oh hasilnya ternyata teknik jahit yang halus itu seperti ini loh, begitu anak-anak belum tahu. Sehingga hasilnya itu banyak yang belum layak jual. Setelah saya buatkan contoh seperti itu langkah per langkah, anak-anak juga pada saat proses menjahit itu ada contoh itu sambil saya menjelaskan, anak-anak paham, kemudian dia tahu bahwa oh hasil jadinya yang bagus itu seperti ini. Akhirnya dia berusaha untuk seperti itu. Oke, pertanyaan saya Ibu tadi udah 2 kali praktik ya Bu ya, hasilnya bagus. Iya. Ibu punya nggak foto-fotonya waktu anak-anak praktik itu? Saya masih punya, cuman hasil jadinya ini yang nanti saya cari lagi. Waktu proses menjahit busana rumahnya sudah, saya ingat masih ada di laptop. Ada nggak data-data misalnya anak-anak itu seperti berapa yang laku? Ada nggak data dari
pihak apa namanya perusahaan garment atau apa namanya konveksi? Ini praktek di sekolahan, Ibu. Jadi gitu. ada yang layak jual itu juga dijual, yang belum masih ada Ibu di ada data bengkel. kan? Ada data kan? Ada datanya berapa yang layak jual, foto-foto ada semuanya? Insya Allah ada, Bu. Nah, Ya, kalau sudah ada. Ibu sudah bisa angkat itu. Kalau pengen lebih fix lagi, sebenarnya kan baru 2 kali ya Bu ya. Ini Ibu sudah tatap muka kah? Ini insya Allah mulai minggu depan ini tatap muka, Bu. Kalau saran saya gini, ini Bapak Ibu catat ya, ini bukan tindakan. Artinya sebelumnya memang sudah dilakukan, catatannya ya, baru boleh Bapak Ibu melakukan reka ulang kemudian disebut best practice. Ibu siapkan langkah-langkahnya yang matang, tadi medianya disiapkan, terus cara pembelajarannya, gimana di pelaksanaan di kelasnya, urutnya kegiatan menggunakan medianya kayak gimana. Ibu potret ketika anak-anak berproses belajar menggunakan media itu, ya, Ibu catat bagaimana langkah-langkahnya ketika menggunakan itu semua data termasuk nilai nanti hasil produknya siswa. Nah, Ibu akan membuat best practice berdasarkan yang kemarin karena data Ibu kurang lengkap dan baru 2 kali. Kita genapkan jadi 3 kali. Kalau memang di yang ketiga nanti Ibu juga sukses lagi, berhasil baik lagi, berarti sudah bisa diangkat jadi best practice. Kayak gitu, Bu. Iya. Iya. Terima kasih Ibu pencerahannya. Ya, Bapak Ibu nanti soal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal kajian pustakanya gitu ya, soal kajian pustakanya nulisnya kayak gimana, kita akan bahas di berikutnya. Yang penting Bapak Ibu saya minta dulu di sini adalah menemukan idenya dulu. Oke, ganti yang lain. Kita masih punya cukup waktu. Halo. Bapak Ibu monggo. Halo, silakan. Siapa? Ibu Siti? Bu, iya. Bu Siti yang tampil anak sama bapaknya. Ibunya nggak bisa tampil nih videonya. Ya, sebentar. Iya, sebentar. Oke. Ini nanti kalau direkam terus kemudian wajahnya bapak-bapak ini pembohongan publik ini. Ya, halo. Halo, monggo. Gimana Ibu cerita? Sepertinya ini saya sangat tersesat sekali ya Bu. Gak apa-apa, kalau sadar itu berarti titik awal untuk paham. Sebenarnya kan saya baru angkatan tahun kemarin 2019. Jadi baru yang kelas itu 2 tahun. Baru 2 tahun. Tahun lalu ngajar apa? SD Bu, hanya 1 kelas. Oke, Ibu gini, Bapak Ibu perhatikan dulu sebelum Bu Siti Safiatin berkeluh kesah gitu ya. Saya kan orangnya sakti. Jadi gini Bapak Ibu. Best practice itu tidak harus terikat materi. Best practice tidak harus terikat materi. Artinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama tadi misalnya untuk ekstra. Misalnya untuk menciptakan literasi, lingkungan bersih. Tapi Ibu misalnya berkaitan dengan cara. Misalnya Ibu ngajar kelas bawah ya? Kelas atas, kelas 6. Hebat. Kurang sabar berarti. Kalau yang sabar ngajar kelas bawah. Nah, jadi misalnya gini, Ibu punya pengalaman anak-anak itu belajar itu, halo Adek, Bunda ngomong dulu ya sayang ya. Jadi misalnya kayak gini, Ibu mengajar anak-anak di SD itu kan ribet, apalagi pas jelang ujian nasional. Nah, Ibu misalnya anak-anak itu belajarnya kan kalau guru SD itu kan guru kelas, jadi ngajarnya macam-macam. Ibu kemudian menerapkan belajar sambil bernyanyi atau bermain peran. Hampir di beberapa materi, nanti pas mupel bahasa Indonesia, muatan pelajaran. Kalau SD mupel ya Bapak Ibu ya, bukan mapel ya, muatan pelajaran IPA, IPS, Bapak Ibu mungkin sering menggunakan apakah kuis misalnya begitu ya. Belajar sukses ujian sekolah
Kalau nanti berarti AKM ya. Belum ya. Kalau yang kemarin sukses ulangan lah. Sukses penilaian gitu ya. Sukses penilaian atau jago bukanlah. Raih prestasi dengan bernyanyi atau bermain kuis gitu ya. Bermain kuis. Bermain kuis puncak bukit, misalnya puncak prestasi, kuis puncak prestasi di kelas 6, misalnya gitu aja di kelas 6, tapi nggak pakai SD mana. Jadi itu memang Ibu khusus kalau ngajar kelas 6 itu Bu, karena anak-anak itu jenuh kalau hafalan terus rumus-rumus. Akhirnya saya buat mainan rumus Bu. Nanti pas mupel PKN begitu, mupel IPA pakai kuis, mupel. Nah ini berarti Ibu sudah lestari. Berkali-kali kan terulangnya di mupel IPA sukses, mupel IPS sukses, mupel bahasa sukses. Misalnya Ibu, jadi yang berulang adalah metodenya. Kalau misalkan cuma diberikan seperti bintang prestasi atau pohon prestasi itu bisa? Ya, itu sih bisa sih Bu. Tapi nggak inovatif, terlalu umum. Ditambahi apa? Mungkin ya nggak apa-apa, misalnya kuis bintang prestasi, misalnya. Jadi yang menang kuis mungkin dikasih bintang, kita kasih gitu. Adik, ada inovasinya. Jadi makanya saya bilang, tadi kuis itu harus ada sesuatunya. Jangan hanya kuis, jangan hanya bintang prestasi. Tadi Ibu Sri Wahyuni pakai kartu domino, jangan hanya kartu domino. Kartu dominonya itu diinovasi. Apakah cara bermainnya ataukah tampilan kartu dominonya? Kenapa? Karena sudah banyak model media pembelajaran pakai domino. Betul ya Bu Siti? Betul kan? Iya. Ada teman-teman yang dulu-dulu menang, kan sudah dulu-dulu itu pakai ular tangga. Tapi ular tangga udah umum. Nah, ular tangganya diapain gitu? Tambahin apa? Misalnya dakonnya ditambahi apa? Gitu. Bisa dipahami, Bun? Iya. Gini, Bu, yang sudah saya lakukan tahun kemarin itu kan sebenarnya pembelajaran proyek. Waktu itu tahun yang lalu itu pelajaran IPA, materinya listrik. Nah, itu anak-anak saya ajak pembelajaran proyek itu. Nah, setelah itu saya buatkan video. Jadi setiap pembelajaran prakteknya itu saya buat video, saya kemas, saya kirim di nomor WhatsApp mereka masing-masing. Sampai sekarang masih ada grupnya. Itu dari situ anak-anak lihat video mereka sendiri itu seperti ada ketertarikan seperti itu. Nah, dan terbukti saat USP, ujian akhir tahun maksudnya, itu ternyata yang diingat itu ya pas mereka melakukan kegiatan langsung itu dan ada videonya itu gitu. Nah, tahun ini saya ulang lagi. Saya pakai lagi. Berhasil, insya Allah berhasil. Tapi materi pelajaran IPA masih pelajaran IPA, cuma materinya beda. Saya buat beda memang. Materinya untuk tahun ini kemarin saya buat tata surya karena rangkaian listrik kan di masa pandemi tidak ada. Di kurikulum berarti Ibu itu nanti best practice-nya tentang media project plus media video buatan anak-anak sendiri. Itu kan? Gitu ya. Nah, itu yang jadi best practice. Saya nggak tahu bagaimana Ibu bisa mengemasnya menjadi judul-judul yang cantik. Ibu beli buku saya kan? Iya, beli. Nah, di sana ada Google Drive-nya kan, ada alamat Google Drive. Silahkan dibuka di sana, banyak naskah-naskah pemenang. Memang kenapa tidak saya beri contoh naskahnya? Kalau saya beri contoh naskahnya nanti jadi tebel gitu kan. Nah, kalau kertasnya ukuran segitu itu Bun, harganya 1 halaman sama dengan buku yang ukuran B5 yang ukuran normal itu. 1 halaman itu harganya dua kali lipat. Nah, karena kalau saya pakai yang ukuran standar, nggak bisa saya pakai naik pangkat. Rahasianya kan kayak gitu. Jadi Ibu buka di sana, Ibu nanti akan terinspirasi dengan judul-judul cantik dari best practice. Tapi apa yang Ibu lakukan itu sudah kreasi Ibu sendiri kan? Ibu nggak niru orang lain kan? Ibu mikir gimana ya supaya itu namanya best practice. Pakai modelnya pakai project itu tadi, kemudian saya kemas. Iya, dengan cara Ibu sendiri. Nah, nanti kalau enggak apa-apa. Misalnya project based learning
dengan dikombinasikan dengan membuat video. Nah, itu kalimatnya kayak gimana buat dulu. Nanti kalau Ibu sudah dapat videonya, bisa konsultasi, saya bisa bantu. Tapi kalau pas ngajar gini, saya harus mikirkan judul, nanti yang lain lepas. Terlalu lama mikirnya. Jadi intinya di situ, Bu. Bukan apakah project based learning-nya nggak jadi best practice. Tetap. Tapi best practice Ibu bukan dengan project based learning. Tapi project based learning plus anak-anak bikin video sendiri. Ngerti maksudnya? Kalau project based learning, Ibu hanya ngulang, niru. Betul? Nah, yang video itu kan enggak. Itulah namanya best practice. Sip, kumpulkan dulu ya. Kalau misalkan baru 2 tahun enggak apa-apa ya, Bu ya? Baru Ibu 2 tahun. Oke, itu kan 2 tahun. Ibu selain yang lestek sama yang ini pernah nggak menggunakan untuk materi yang lain? Belum baru 2 itu, baru listrik sama tata. Kelas 6, kelas berapa lagi? Cuma kelas 6, Bu. 1 kelas saja itu. Nah, nanti kalau boleh Ibu minta setelah masuk ini tatap muka, Ibu minta izin, saya mau menulis best practice, izinlah ke guru kelas 5 gitu misalnya ya. Atau guru kelas, setelah itu kan kelas 5 masih pelajaran tuh. Ibu masih ada satu bulan ya. Ya, minta izin kalau memungkinkan. Untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi kelasnya nggak sama, nggak apa-apa. Kan tadi kelasnya juga nggak sama. Kelas tahun ini, atau 7A, 7B, 7C. Kalau SD bisa jadi cara bermainnya, medianya yang sama. Kelas 4, 5, 6. Semuanya pakai kartu domino. Tentu isinya beda, tapi kan dominonya sama. Cara menggunakan di kelas juga sama. Karena itu juga bisa masuk kategori best practice. Nah, supaya nanti data Ibu lebih lengkap. Izin sajalah, saya yakin guru kelasnya boleh dipinjam sekali untuk praktik ya. Salam saya, kalau nggak boleh, salam dari Bu Istiqomah. Pasti beliau akan jawab, Waalaikumsalam. Soal izin atau enggak bukan urusan saya. Oke, bisa Bun ya? Bisa? Iya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi, satu lagi, setelah itu saya akan masuk ke tugas. Halo, ini ada yang pada masak ini mungkin ya. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu, saya akan masuk ke tugas lagi. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah bermain di judul, di apa yang bisa diangkat menjadi best practice. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini saya akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana mengembangkan jiwa, yang ini sudah agak betul ya, saya tinggal dulu. Bagaimana meningkatkan, meningkatkan kita tinggal. Rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Yang ini punya Pak Jahidul belum ya? Nah ini kemudian begini, ini punya Pak Jahidul itu, ini agak rawan ini. Antara rumusan masalah dengan judul nggak sama ini, bahaya ini. Jadi antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus sama ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh yang betul rumusan masalah tapi dia PTK. Tapi PTK salah lagi ini. Aduh. Oh bukan, ini RMD. Salah saya, salah. Saya salah baca. Bu Aster adakah? Oh, tadi nggak ada ya. Punya beliau ini RND Bapak Ibu, bukan best practice. Kalau udah bicara keefektifan itu pasti RND. Nah ini punya Pak Harun Al-Rashid, ini sebenarnya juga best practice ya, menanamkan pendidikan karakter religius melalui kegiatan Amaliyah Ramadan dan Pondok Ramadan menggunakan Google Form dan YouTube streaming. Bagaimana kalau ini saya ganti misalnya begini. Pondok Ramadan digital. Ya. Membentuk karakter religius gitu. Membentuk siswa berkarakter religius melalui Pondok Ramadan digital. Wah, sudah. Nanti digitalnya masuk tadi yang Google Classroom dan sebagainya. Lalu caranya Bapak dan Ibu, cara bikin permasalahan
Saya sarankan Bapak Ibu pakai template saja. Pakai template itu pertanyaannya, kalau saya balikkan lagi di PPT saya, Bapak Ibu, pertanyaan ini sudah sesuai dengan buku pedoman 4 dan dan beberapa pedoman lomba-lomba. Bapak Ibu pakailah ya. Ini tadi judulnya sudah ya. Nah, rumusan masalah Bapak Ibu. Rumusan masalah itu Bapak Ibu pakailah template saya ini. 2 aja. 3. Apa itu? Nomor 1 misalnya judul yang tadi. Diet kantong plastik mewujudkan sekolah ramah anak. Maka pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana caranya? Tinggal ngasih. Bagaimana cara melaksanakan diet kantong plastik untuk mewujudkan sekolah ramah anak? 1. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil pelaksanaan diet kantong plastik untuk mewujudkan sekolah ramah anak? 2. 3. Bagaimana dampak pelaksanaan diet kantong plastik untuk mewujudkan sekolah ramah anak? Jadi pertanyaannya cuma 3. 1, bagaimana cara atau langkahnya? Yang kedua, bagaimana hasil? Yang ketiga adalah dampak. Apa bedanya antara hasil dengan dampak? Hasil itu yang dituju. Misalnya Bapak Ibu, pelatihan hari ini tujuannya adalah bisa menulis best practice. Itu hasil. Bagaimana hasil pelatihan best practice ini? Bapak Ibu akan jawab, saya jadi tahu apa yang bisa diangkat jadi best practice. Saya bisa jadi tahu rumusan tujuan, rumusan judul best practice. Saya jadi tahu bagaimana cara merumuskan masalah best practice. Ini kalau misalnya Bapak Ibu bicara hasil. Dampak. Dampak Bapak Ibu. Dampaknya Bapak Ibu hari ini adalah kenal saya. Oh gitu ya ternyata Bu Istiqomah. Atau kalau kemudian saya bicara bahasa saya juga menjadi trainer menulis gitu ya. Menulis buku. Wah kalau begitu setelah ini saya pengen deh ikut kelas pelatihannya Bu Isti. Boleh. Atau misalnya Bapak Ibu, karena saya memperkenalkan diri, saya adalah seorang widya aswara di P4TK PKN IPS, kebetulan seorang fasilitator guru penggerak. Nanti saya mau tanya tentang guru penggerak pada Bu Isti. Misalnya kayak gitu. Oh, akhirnya saya punya link dong kalau saya nanti MGMP mau ngadakan kegiatan. Atau IGI mau ngadakan kegiatan yang bersentuhan dengan MGMP PKN IPS. Sekarang saya punya koneksi Bu Istiqomah yang bisa nanti kebijakan-kebijakan pemerintah apa gitu yang di kantor yang dikembangkan oleh P4TK PKN IPS. Karena kantor kami adalah pusat pengembangnya Bapak Ibu. Jadi tidak heran kalau para widya iswaranya sering dipanggil di kementerian karena tugas widya iswaranya adalah mengembangkan. Nah, jadi itu yang namanya dampak. Jadi pertanyaannya ada 3. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang diet kantong plastik, caranya jelas ya. Misalnya memisahkan antara sampah kering, sampah basah, kemudian di kantin tidak boleh ada bungkus plastik tetapi diganti daun atau wadah yang bisa dipakai ulang, misalnya kayak gitu. Hasilnya apa? Tidak ada lagi minim sekali kantong plastik ya. Kemudian ya pokoknya salah satunya minim. Tidak ada lagi sampah plastik di sekolah, sudah bersih. Dampaknya apa? Dampaknya anak-anak menjadi lebih peduli kepada lingkungannya. Kemudian dihasilkan banyak kerajinan berasal dari plastik bekas. Misalnya karena tadi kan diet kantong plastik ada plastik-plastik bekas minum, itu kemudian didaur ulang menjadi keterampilan oleh anak-anak. Itu namanya dampak, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan tujuannya? Nah, Bapak Ibu tadi saya bilang punya Pak Jahidul itu hati-hati karena antara rumusan masalah dengan judulnya nggak connect. Yang namanya karya tulis ilmiah Bapak Ibu antara rumusan masalah dengan tujuannya connect. Saya tunjukkan. Ini tadi rumusannya 3. Cara, hasil, dampak. Maka rumusan tujuan. Lihat. Tujuan penulisan best practice ini adalah untuk mendeskripsikan 1. Cara melaksanakan diet kantong plastik. Di sini nggak pakai tanda tanya. Pakai titik. Kalau rumusan masalah pakai tanda tanya. Yang kedua tadi hasil kan. Yang kedua tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hasil. Di sini tinggal dihilangi tanda tanya dari rumusan masalah tadi. Diet kantong plastik yang tujuan yang ketiga adalah
mendeskripsikan dampak pelaksanaan diet kantong plastik. Itu Bapak Ibu. Jadi ini Bu Vika ini pasti sama putrinya ini coret-coret ini ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah tentang rumusan masalah dan tujuan bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Saya? Ya, jadi tinggal dikaitkan dengan judulnya gitu. Alhamdulillah Bu Ani ngasih jempol. Yang lainnya ini hadir apa enggak sih? Saya enggak tahu ini ya. Alhamdulillah ada yang nulis bisa. Oke. Saya akan lanjutkan lagi di tugas Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti teman-teman, apalagi yang sudah punya buku saya, silakan dipelajari seperti penjelasan saya tadi. Nanti disinggunkan ya. Nah, ini nanti dibenahi semuanya karena masih banyak yang salah. Judul, rumusan masalah, tujuan sudah. Sekarang alasan pemilihan. Nah, otomatis ketika Bapak dan Ibu bicara untuk meningkatkan, maka rumusan latar belakang Bapak Ibu mesti ngomong hasil belajar siswa rendah. Itu berarti PTK. Nah, kalau di dalam best practice Bapak Ibu nanti rumusannya misalnya saya angkat punyanya Bu Indra ini ya. Ini beliau menggunakan modul ZAA dengan agen SLR untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Nah, Bapak Ibu tujuannya adalah mengembangkan jiwa bagaimana kok tujuannya ini? Ini mah tujuan kegiatan Ibu. Tapi kalau tujuan best practice-nya bukan mengembangkan jiwa wirausaha. Tadi kan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara mengembangkan. Ini saya coba edit ya. Bagaimana cara mengembangkan jiwa wirausaha dengan menggunakan jiwa wirausaha siswa ya? Dengan menggunakan modul ya. Oke. Bagaimana dampak kalau apa singkat nanti ya, bagaimana ada penjelasannya. Hasil dulu ya. Hasil penggunaan ini pakai saran saya jangan pakai peserta didik Bapak Ibu, pakai siswa aja. Peserta didik itu bahasa regulasi biasanya di undang-undang, di Permendikbud, ya aturan-aturan kayak gitu. Mana tadi? Kenapa begini? Nah, yang ketiga, saya akan langsung praktik di sini ya Bapak Ibu. Nanti nomor 1 berarti sudah bisa dicontoh. Bagaimana dampaknya? Nah, sekarang saya akan langsung mengkopas untuk tujuan. Bapak Ibu lihat cara saya mengerjakan rumusan masalah dengan judul dampak dengan tujuan itu gampang banget. Saya cuma kopas-kopas ya. Sekarang saya akan kopas yang di sini. Jangan lupa ada tujuan penulisan best practice ini harus ada pengantar ya. Adalah untuk mendeskripsikan. Nah, tinggal dikopas ya Bapak Ibu. Cara, kemudian ini dihapus tanda tanyanya, gampang banget. Nggak perlu ngetik. Ya, hasil gampang banget dengan saya itu gampang-gampangan aja. Udah dimaki-maki biar enggak ini. Gampang apa gampang Bapak Ibu? Harus ada yang bersuara. Gampang enggak? Insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Enggak, ini udah 3 ya tadi ya. Ini udah 3, udah tinggal nata ya Bapak Ibu saya enggak. Nah, sekarang alasan pemilihan judul. Ini kalau saya jadi Bu Indah, saya akan bercerita bahwa memang ya harus ada dulu cerita tentang wirausaha, harus ditetapkan di
sekolah menengah pertama. Namun jiwa wirausaha siswa ini masih kurang, masih rendah. Jadi saya cerita di latar belakang. Akhirnya penulis mencoba cara ini. Jadi Bapak Ibu harus menuliskan beberapa cara dulu sebelumnya. Jadi sebelum milih yang best practice ini, mungkin Bapak Ibu misalnya menggunakan berlatih atau tugas kelompok ini ya. Misalnya Bu Indah itu menggunakan berlatih dengan tugas kelompok. Ternyata hasilnya kurang memuaskan. Lalu saya membuat modul dan penggunaannya saya gabungkan dengan agen SLR. Pertama, ini pura-puranya saya jadi Bu Indah ya. Saya terapkan di kelas 7A. Ya, ternyata itu hasilnya bagus. Karena ini hasilnya bagus, lalu saya terapkan juga di 3 kelas lain yang saya pegang, yaitu 7B, 7C, 7D. Ternyata semuanya menunjukkan adanya hasil yang bagus. Jiwa wirausaha siswa berkembang dengan bagus, dan proses belajar pun juga berjalan bagus. Karena itu, lihat kalimatnya nanti ada penguncinya. Karena itu penulis percaya bahwa pembelajaran yang saya terapkan dengan modul ZAA dengan agen SLR untuk mengembangkan jiwa wirausaha ini merupakan best practice. Bapak Ibu paham? Jadi dijelaskan dulu tentang materi itu. Tadi di sini dijelaskan wirausaha itu penting. Lalu saya cerita jiwa wirausaha siswa ini belum tumbuh. Nah, saya sudah ngajar dengan cara ini dan cara ini, ternyata hasilnya juga belum maksimal. Lalu saya mengembangkan, Bapak Ibu, langsung ke sini. Lalu saya menggunakan cara ini, modul ini yang dipilih jadi best practice. Pertama saya terapkan di kelas 7A, hasilnya bagus. Saya terapkan lagi di kelas 7B, 7C, 7D, hasilnya juga bagus. Itu kalau dalam Bapak Ibu pengajarnya paralel. Tapi bisa jadi, ini saya coba pindah ke yang lain. Nah, ini misalnya. Membentuk siswa berkarakter religius melalui pondok Ramadan digital. Nah, ini kelihatan Bu kan, oh ini masih pandemi. Oh kan pandemi corona, ini nggak apa-apa. Bapak Ibu begini. Pondok Ramadan digital ini karena karakter itu tidak sama seperti materi, misalnya materi bangun ruang tadi yang hanya sekali. Kalau karakter itu kan terus gitu. Nah ini Pak Harun bisa bercerita, ini masih dalam satu waktu ya. Misalnya hari pertama, kedua pakai Google Form, pakai YouTube dan sebagainya, ternyata hasilnya bagus Bapak Ibu. Itu diulang-ulang, ini nanti di caranya ya. Ini masih kurang tepat. Memantau ini termasuk cara ini Pak. Termasuk bagian dari cara. Nanti dibenahi dulu. Ini juga Bu Dwi belum. Ini belum. Ini PTK. Semuanya masih PTK Bapak dan Ibu. Jadi gini aja Bapak dan Ibu. Tadi kan sudah saya kasih contoh ya. Gini aja. Bu Nur? Bu Nur Aini? Adakah Bu Nur Aini? Ya, Bu. Bu Nur gini, kalau melihat tugas teman-teman ini kan banyak yang salah nih. Saya pingin saya tetap bisa ngawal. Ini saya merasa berdosa banget. Sebuah pelatihan. Itu kita tidak hanya bicara soal tugas kita tunaikan, tapi tidak ada tanggung jawab moral. Itu bukan saya banget, apalagi ini kita puasa. Bagaimana kalau misal, ini saya tawarkan, kalau sesuai jadwal mestinya kurang waktunya ya. Masih ada waktu ya Mbak Dor ya. Tapi saya ingin, karena ini semuanya masih banyak yang salah, Bapak Ibu perbaiki dulu ya, diperbaiki dulu. Lalu nanti kita akan ketemu lagi, kita sesuaikan jadwalnya. Insya Allah minggu depan saya kosong hari Sabtu dan Minggunya. Kalau hari besok kan saya ngisi. Jadi dan teman-teman saya yakin belum selesai gitu. Saya ingin Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan paling tidak satu judul, rumusan masalah, rumusan tujuan, tadi kemudian latar belakang. Ya. Lalu itu dicatat ya, Mbak ya. Itu tujuan nanti dibenahi di situ. Saya tetap akan mengawal dari situ. Lalu Bapak Ibu akan saya tambahi di sini. Perhatikan yang di sini, tugasnya adalah di sini. Di draft kajian pustaka. Tadi ini draft kajian pustakanya Bapak Ibu
Ini memang Bapak Ibu tidak perlu mengembangkan banyak-banyak. Ya, seperti ini betul. Bukan seperti ini Bapak Ibu. Kalau itu sudah, nah kayak gini. Model pembelajaran kooperatif, hasil belajar siswa, surat lamaran pekerjaan, kayak gitu. Nah, pengertian pembelajaran daring ini aja. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sempat saya minta masing-masing mengembangkan satu. Misalnya pengertian pembelajaran daring. Satu bagian itu saja. Ya. Kenapa? Karena nanti saya akan ajari Bapak Ibu bagaimana menulis kajian pustaka yang tidak plagiat, yang tingkat similaritinya tidak terlalu tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian persiapan untuk naik pangkat. Yang kedua, kalau ada lomba-lomba Bapak Ibu sudah punya modal tidak plagiat dan tidak punya tingkat similarity yang tinggi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau yang ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah, yang langkah-langkah ini sebenarnya nggak perlu belajar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Bapak Ibu tinggal cerita. Oh, saya kemarin cara membuat kartu dominonya kayak gini. Terus tampilan dominanya kayak gini, ada fotonya, cetek fotonya. Lalu cara melaksanakannya 1, 2, 3, 4 cara menggunakan domino dalam pembelajaran 1, 2, 3, 4. Di situ nanti ada fotonya anak-anak sedang belajar materi X sambil bermain domino. Nah, hasil belajarnya Bapak Ibu juga sudah punya datanya. Jadi Bapak Ibu yang bicara dan langkah-langkah ini sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengingat-ingat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi yang saya minta nanti Bapak dan Ibu, karena yang ini nanti kita sambil diskusi, Bapak Ibu kalau sudah mempelajari buku saya boleh langsung mencoba. Setelah cara hasilnya apa? Ya tadi sudah saya ceritakan. Dampaknya seperti apa? Bapak Ibu tinggal cerita. Kata kuncinya tinggal cerita karena sudah dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar melakukan, langkahnya nanti akan kelihatan. Kalau Bapak Ibu nggak melakukan itu kayak ngayal akan kelihatan. Apalagi nggak ada fotonya. Jadi Bapak Ibu saya berharap pertemuan berikutnya kita lihat Mbak Nur maukah hari Sabtu, kalau hari Sabtu minggu depan. Karena saya tidak bepergian, mungkin saya siap untuk habis zuhur. Supaya kita tidak diburu-buru untuk persiapan untuk berbuka puasa. Habis zuhur ya, kita jam 12.15. Seperti tadi Mbak Nur bikin jadwal. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih Bu Isti. Siap Bu Isti. Ya, jadi semoga Bapak Ibu bisa memaafkan saya. Pertemuan pertama saya nggak hadir dan hari ini kita cukupkan supaya kita bisa cukup untuk untuk persiapan buka. Andai kata Bapak Ibu nggak banyak yang tersesat, saya akan selesaikan waktunya sesuai jadwal. Tapi kalau ini saya lanjutkan, percuma karena banyak yang tersesat. Terus yang dibahas apa gitu, nggak ada perkembangan gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu ini masih sedang mencari ide. Tapi Bapak Ibu paham ya, kemana harus mencari ide best practice-nya? Paham. Oke. Paham, Setelah ini Bu. nanti saya kirimkan PPT-nya, Mbak Nur, nanti silakan dibagikan. Nanti hari Minggu depan, Sabtu, semoga nanti saya cek lagi jadwal guru penggerak saya takut crash dengan guru penggerak. Oh iya, ini ada yang komentar, Ibu jam 12.30 baru keluar sekolah. Kalau begitu saya undur jam 1. Jam 1. Oke, jam 1 ya. Jam 1, jam 2, jam 3 selesai. Jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4 selesai ya. Jadi kita masih punya waktu untuk berbuka puasa. Memang sejak kemarin saya bilang ke Mbak Nur saya baru dari Jakarta. Jam 3 saya takutnya capek gitu kan puasa-puasa. Alhamdulillah meskipun capek suara saya masih lantang. Semangat Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu tersesat. Ya, alhamdulillah. Masih semangat. Silakan diterima uluran tangan saya supaya kita bisa bergandengan tangan, Bapak Ibu tidak tersesat, Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi, bisa naik pangkat, bisa meraih prestasi. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Tidak ada iklan ya. Nanti saya bagi Mbak Nur mungkin dibagikan video saya kultum entah bagus entah jelek. Semoga bermanfaat biar tahu gimana saya kalau nanti tak nyalah-nyalahin orang ya. Terima kasih Bapak Ibu, pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti.